Mengenai upaya baru Tiongkok meningkatkan kualitas pendidikan ya, Adel? Iya, betul. Jadi kan di bulan ini, Bagas, murid-murid di Tiongkok sudah kembali masuk sekolah, alias back to school ya, setelah kemarin tuh liburan musim panas gitu. Jadi kalau di Indonesia nggak ada ya. Tapi kalau di sana bulan ini adalah bulan baru, anak-anak masuk sekolah lagi. Betul. Jadi di saat jutaan murid sekolah dasar dan menengah di seluruh Tiongkok kembali ke sekolah untuk memulai semester musim gugur, banyak ini dari mereka semakin terlibat dengan kehidupan digital seiring dengan langkah-langkah sekolah di Tiongkok yang terus memodernisasi fasilitas gedung sekolahnya dengan teknologi cerdas. Jadi pada hari pertama semester yang baru yang jatuh kemarin pada hari Senin 2 September ya, Bagas ya, para murid sekolah dasar di sebuah sekolah di Tiongkok Timur Laut diberi tugas yang menyenangkan, yaitu memberikan informasi kepada sebuah robot interaktif agar robot tersebut dapat dengan cepat memenuhi kualifikasi sebagai konselor penyuluhan sekolah. Ya, dan para murid dengan antusias ya ternyata di sana melakukan tugas tersebut begitu, Del, secara berkelompok. Ini mengumpulkan dan memberikan informasi untuk dipelajari oleh robot yang bernama Xiaofei dan menggunakan sebuah program perangkat lunak di komputer tablet untuk menyelesaikan dialog antara manusia dan mesin. Dan robot tersebut yang disediakan oleh raksasa kecerdasan buatan dan teknologi intelligence speech iFlyTech dari Tiongkok hanyalah satu dari serangkaian peralatan dan fasilitas cerdas di sebuah laboratorium inovasi AI di Sekolah Dasar Nomor 2 Jalan Taoyuan di Shenyang, ibu kota provinsi Liaoning. Sekolah ini dengan giat mempromosikan pembangunan sebuah sekolah digital. Selain memperkenalkan sistem pendidikan cerdas untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran yang depersonalisasi, laboratorium AI tersebut juga memungkinkan para murid terlibat dalam pengetahuan dan pemrograman komputer dan penerapan robotika. Ya. Betul, dan pengajaran AI ini telah diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran di sekolah itu, Adel. Antara lain adalah olahraga, penulisan kaligrafi, bahasa Mandarin, dan seni. Sebagai contoh dalam mata pelajaran olahraga, para murid ini mengenakan jam tangan pendeteksi detak jantung gitu ya, untuk memantau data kesehatan olahraga secara waktu. Ini dan para guru juga kemudian membuat keputusan untuk memberikan tingkat latihan yang berbeda berdasarkan data tersebut untuk menghindari risiko keselamatan di kelas. Luar biasa ya. Kalau di sini itu jam pendeteksi detak jantung atau jam olahraga biasanya masih dipakai sama orang-orang yang memang mampu aja ya. Karena harganya juga cukup lumayan mahal. Tapi kalau di Tiongkok udah diterapkan bahkan pendengar ya ke sekolah-sekolah untuk memantau kegiatan olahraga para siswanya. Bagus ya. Nah, ini juga ada testimoni gitu ya dari Liu Tianxiao, 14 tahun yang merupakan murid kelas 8 di sekolah menengah Jinling, kampus Hesi di Nanjing, ibu kota provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur. 1 pekan sebelum sekolah itu dibuka, Liu termasuk di antara sekitar 100 relawan murid yang diundang untuk menguji coba yang namanya Taman Bermain Cerdas Baru sekolah tersebut. Jadi fasilitas olahraga cerdas ini terintegrasi dengan teknologi AI dan Internet of Things begitu. Jadi Liu dan beberapa teman sekolahnya diminta untuk menyelesaikan tes lompat tali selama 3 menit di taman bermain itu, dan hasil dan peringkat mereka pun langsung ditampilkan di sebuah layar. Jadi Liu ini merasa sangat terbantu gitu ya, dan juga merasa sangat tentunya senang begitu. Banyak teknologi yang mempermudah kegiatan sekolahnya. Sudah diketahui arti gitu ya. Betul. Nah, taman bermain cerdas tersebut mulai beroperasi pada semester ini, mencakup area seluas 16.000 meter persegi ada di lapangan sekolah itu. Jadi taman tersebut dapat menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk membantu para guru olahraga memantau performa murid ya dalam berbagai cabang olahraga. Seperti misalnya tadi ya, lompat tali, lari lompat, terus lempar bola, dan juga sit up begitu. Dan juga mendengar Chu Sin Lu, Kepala Departemen Olahraga, mengatakan bahwa sekolah itu merupakan yang pertama melakukan uji coba taman bermain cerdas di provinsi tersebut. Mulai semester ini atau semester baru ini, fasilitas olahraga cerdas itu yang dikembangkan bersama oleh sekolah tersebut dan Jiangsu Sport Industry Group Co Ltd akan melayani lebih dari 7.000 murid dan 700 guru di sekolah itu. Luar biasa ya.
Dan pendengar, pada Februari tahun ini Kementerian Pendidikan Tiongkok mengumumkan 184 basis percontohan pendidikan AI di sekolah dasar dan menengah untuk mengeksplorasi lebih lanjut konsep baru, model baru, dan skema baru dari pendidikan AI. Sekolah menengah nomor 18 Beijing, salah satu basis percontohan tersebut memasang papan tulis cerdas di ruang kelas. Pada Senin, para murid terlihat melakukan sebuah simulasi percobaan kimia tentang reaksi antara metana dan klorin di layar sentuh papan tulis itu. Wow. Bagas, dulu udah layar sentuh belum nih? Belum ada, jangankan sentuh, pencet aja susah. Mesti pakai kapur ya. Betul. Nah, di sekolah percontohan lainnya, yaitu sekolah menengah nomor 20 Beijing. Setiap murid di kelas bahasa Inggris ini memegang sebuah perangkat terminal cerdas kecil untuk berlatih secara lisan, begitu Adel, yang dapat langsung memberikan umpan balik pelafalan dan analisa tata bahasa kepada pembicara, begitu. Luar biasa. Nah, sistem tersebut dapat memberikan evaluasi suara cerdas yang menandai revisi serta mengumpulkan data sehingga membantu para guru dapat dengan cepat juga memeriksa performa setiap murid, begitu. Betul ya. Jadi ini juga bisa membantu para guru ya, mempermudah pekerjaan mereka pastinya. Jadi bisa lebih fokus lagi untuk membuat pengajaran yang lebih baik. Nah, pendengar, di sekolah-sekolah Tiongkok ukuran kelas yang besar dengan satu guru mengajar di hadapan puluhan murid adalah hal yang umum ya tahun-tahun yang lalu. Namun kini dengan bantuan perangkat digital dan juga sistem berteknologi AI, para guru dapat memberikan pengajaran yang ditargetkan dan bantuan yang dipersonalisasi. Seperti yang tadi disampaikan Bagas ya, ada alat yang membantu pekerjaan mereka. Nah, Chow Pei-Chie, Wakil Direktur Institut Penelitian Pendidikan Digital dari Akademi Ilmu Pendidikan Nasional Tiongkok, mengatakan bahwa digitalisasi pendidikan sekolah merupakan cara yang efektif untuk mempersempit kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tiongkok, kita tahu ya Bagas, berkomitmen sekali gitu ya untuk mengimplementasikan sebuah strategi nasional pendigitalisasian dalam pendidikan mereka. Juga mempromosikan pembagian sumber daya pendidikan berkualitas tinggi secara luas alias merata. Benar-benar. Tapi tak hanya di Tiongkok Timur Laut saja, ini di beberapa hari menjelang awal semester musim gugur 2024 ini, sekolah dasar Peitanghe di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur, juga telah selesai mempersiapkan sebuah kejutan untuk para muridnya. Nah, saat kembali ke sekolah, para murid ini mendapati bahwa meja dan kursi yang biasa mereka gunakan telah diganti dengan set meja kursi yang serbaguna yang dapat dijadikan tempat tidur darurat hanya dengan menarik beberapa tuas. Nah, selama liburan musim panas, set meja kursi itu ditempatkan di seluruh 16 ruang kelas untuk 2 jenjang kelas di sekolah tersebut. Nah, Su Chiu-sang, wakil kepala sekolah Peitanghe ini yang mengatakan bahwa sejak sekolah itu dibuka pada tahun 2023, banyak orang tua menanyakan apakah anak-anak dapat berbaring pada jam tidur siang, begitu. Hal ini menjadi kekhawatiran bersama para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka dapat beristirahat Adel, dengan efektif di luar jam mata pelajaran, begitu. Keren ya. Jadi meja dan bangkunya ini bisa diset untuk tidur gitu ya. Iya, untuk tidur. Dan tidak hanya itu, pendengar, ternyata sekolah Peitanghe ini juga telah menyusun jadwal yang memungkinkan jam tidur siang. Jadi mulai pukul 12 hingga 12.55 semua murid dapat menikmati tidur siang setidaknya 30 menit. Jadi dengan dukungan kebijakan ini, para murid dapat memulihkan energi dengan lebih baik pada siang hari dan siap melakukan kegiatan sekolah pada sore hari. Ada sekolah tidur ya. Artinya di sekolah justru wajib nih tidur. Betul. Karena biar tidak kelelahan ya anak-anak juga, karena kan sekolahnya sampai sore. Iya, benar. Nah, kemudian di distrik Bincang, tempat sekolah itu yang berada di mana otoritas pendidikan daerah sangat memperhatikan kebutuhan murid untuk beristirahat. Guna memenuhi kebutuhan ini dengan lebih baik, sebanyak 13 sekolah dipilih untuk menjadi lokasi uji coba penggunaan set meja kursi lipat. Jadi ini memperkenalkan fasilitas yang memungkinkan murid berbaring saat tidur siang, begitu ya, yang kini menjadi praktek umum di sekolah dasar dan menengah di Tiongkok. Sama seperti sekolah dasar Peitanghe, sekolah-sekolah di distrik Weilun di Ningpo
Provinsi Zhejiang ini juga telah dilengkapi dengan set meja kursi yang sama. Dan menurut Li Haida, Kepala Departemen Pendidikan Distrik Peilun, lebih dari 10.000 set meja kursi telah ditempatkan di sekolah-sekolah di distriknya untuk memastikan para murid dapat menikmati waktu tidur siang dan beristirahat dengan nyaman adalah salah satu tujuan ya dari upaya Tiongkok untuk meringankan beban para pelajar ini. Betul. Jadi biar nggak stres gitu ya, bisa beristirahat. Juga dalam sebuah dokumen mengenai fasilitas manajemen tidur bagi murid sekolah dasar dan menengah yang dirilis pada 2021, pendengar, Kementerian Pendidikan Tiongkok mendesak sekolah dan otoritas daerah terkait untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi para murid untuk tidur siang dengan efektif. Karena sebelumnya nih Bagas, karena tidak dapat berbaring saat tidur siang, banyak murid akhirnya tertidur di meja. Ini kita juga pernah merasakan pasti waktu sekolah ya. Jadi saking ngantuknya tidur di meja, bangun-bangun pegel semua ya. Jadi bukannya rileks malah makin capek gitu. Jadi kalangan ahli kesehatan di Tiongkok ini mengemukakan bahwa posisi tidur seperti itu dapat menyebabkan perubahan tulang belakang dan masalah kesehatan lainnya. Iya, betul. Nah, di sekolah-sekolah yang mengambil langkah lebih awal dalam memastikan kegiatan tidur siang para murid, dampak positifnya sangat jelas ya, terlihat sekali begitu ya. Di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, sekolah menengah nomor 5 Guangzhou yang juga telah menjajaki cara agar para murid dapat beristirahat siang dengan nyaman sejak lebih dari 1 dekade lalu. Kini ketika jam tidur siang tiba, para murid langsung mengatur meja dan mengeluarkan tikar tidur dengan tertib. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka pun siap tidur siang. Ya, membiasakan murid mempersiapkan sendiri kegiatan tidur siang, mereka dapat membantu ya menumbuhkan kesadaran akan manajemen diri. Yang ini juga disampaikan oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah nomor 5 Guangzhou. Namun demikian, karena kondisi sekolah yang berbeda-beda pastinya ya, banyak guru menekankan seharusnya tidak hanya satu metode saja yang dapat diterapkan di semua sekolah untuk memastikan kenyamanan tidur siang para murid. Sebagai gantinya, seharusnya solusi itu disesuaikan juga ya dengan kondisi masing-masing sekolah. Iya, betul. Mereka juga menekankan bahwa memastikan jam tidur siang dan kualitas tidur murid seharusnya tidak boleh dipisahkan dari kebijakan reformasi pendidikan lainnya yang bertujuan untuk meringankan beban para pelajar. Perkembangan fisik dan kesehatan mental mereka harus didukung oleh upaya bersama antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Ya, betul. Upaya serius lainnya yang meningkatkan kualitas pengajaran dan pendidikan Tiongkok adalah berencana ini memperkuat tenaga pengajarnya dengan membina tenaga profesional mereka agar lebih kompeten dan berkualitas tinggi. Sebuah tugas yang sangat penting ya dalam upaya negara tersebut untuk menjadi lokomotif di bidang pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentu serangkaian pedoman yang diterbitkan pada Senin 26 Agustus lalu ini mengurai langkah-langkah spesifik, termasuk memperkuat integritas profesional, perilaku dan keterampilan guru, mengoptimalkan alokasi sumber daya pendidikan, serta melindungi hak-hak dan kepentingan para guru. Betul. Jadi kalau ingin mereformasi pendidikan pasti bukan hanya soal sarana prasarana gitu ya atau muridnya saja, tapi juga gurunya ya harus bereformasi atau berubah gitu ya, atau ditingkatkan. Jadi tadi seperti yang Bagas sampaikan, dikeluarkanlah sebuah pedoman di mana pedoman tersebut mengadvokasi nol toleransi terhadap malpraktik dan pelanggaran regulasi yang berkaitan dengan guru, menyerukan penegakan disiplin yang ketat dan konsekuensi hukum bagi para pelanggar. Jadi pembangunan sekolah pendidikan guru atau normal school juga akan didukung lebih lanjut, dan pelatihan untuk guru-guru di daerah terpencil akan diperkuat sesuai dengan pedoman tersebut. Lalu upaya-upaya lebih kuat dan lebih lanjut ya diperlukan juga tentunya untuk memastikan pembayaran gaji yang tepat waktu bagi para guru. Ini juga penting ya, kesejahteraan guru juga harus diperhatikan. Kemudian juga meringankan beban kerja yang tidak perlu dan melindungi mereka dari perlakuan yang tidak pantas seperti penghinaan, pencemaran nama baik dan juga gunjingan. Kembali guru harus benar-benar sangat dihormati begitu. Betul. Dan selain itu juga pedoman ini menyerukan untuk meningkatkan status sosial guru, menumbuhkan rasa hormat masyarakat kepada tenaga pendidik juga dan mendorong dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Betul, saya setuju sekali gitu ya. Kalau kita lihat mungkin masa kini gitu ya, guru agak kehilangan marwahnya gitu ya di mata masyarakat gitu ya. Karena mungkin banyak yang
menyepelekan profesi mereka gitu ya. Padahal kita tahu profesi guru adalah paling penting juga dalam membangun kualitas pendidikan suatu negara. Mencetak ini ya masa depan bangsa, generasi. Betul. Jadi sudah seharusnya kita memperhatikan, menghormati mereka juga begitu ya. Betul. Itu tadi bincang-bincang upaya baru Tiongkok meningkatkan kualitas pendidikan, dan semoga